Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Anjas dari tutorialkerja.com. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini masih ngebahas soal COD di toko Talk teman-teman. Ya, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah soal return. Jadi kita akan bahas soal biaya return dan juga gimana jika nanti paketan kita terjadi return dengan ya bisa dikatakan sesuatu yang tidak diinginkan ya, karena setiap pembeli kan beda-beda ya, dan kita juga nggak tahu suasana ke depan itu gimana. Baik teman-teman, di sini yang namanya jualan itu pasti ya, pasti nanti kita akan mendapatkan return, itu pasti banget. Entah itu customernya yang nggak sulit untuk dihubungi, atau bahkan si cabang dari ekspedisinya yang kurang memaksimalkan pengirimannya, itu pasti teman-teman. Oke, jadi ini adalah contoh video yang sebenarnya sih udah saya buat, cuman voice-nya itu tuh nggak kedetek gitu. Jadi saya harus buat ulang videonya dengan sound yang berbeda. Jadi ini nggak jadi satu sebenarnya teman-teman. Baik ya teman-teman, saya akan coba untuk kasih informasi tentang paket return yang sedang saya alami ya. Jadi saya tuh kemarin ada dua paket yang return. Yang pertama itu memang si customernya itu sulit untuk dihubungi. Jadi bisa dibilang ini emang customernya yang salah itu. Nah, yang kedua di sini tuh gini, si cabangnya tuh kayak asal main return aja gitu. Soalnya tanggal 5 delivery, tanggal 7 langsung di return. Padahal ini nggak ada konfirmasi, baik dari saya sebagai seller dan juga dari customer, itu nggak ada konfirmasi. Nah, jadi teman-teman, jika nanti terjadi return, maka di sini akan terconvert menjadi poin. Jadi poinnya itu akan langsung minus. Nih, contohnya kayak gini. Jadi ada dua paket yang udah di return ya teman-teman. Yang satu udah saya bayar dan yang satunya masih belum. Ini untuk satu poinnya itu setara dengan 100. Jadi ini ada minus 337, berarti saya harus membayar sekitar 33.700. Artinya apa? Ketika terjadi return untuk paket COD, kita harus menanggung 2 kali lipat. Jadi, paket kita mengantar itu kita yang tanggung, paket yang dibalikan itu kita juga yang tanggung. Makanya, teman-teman, kalau main jualan COD, kita harus benar-benar jeli menilai customer apakah ini benar-benar mau membeli atau tidak. Karena di situ ruginya itu adalah rugi ongkir. Ya, ini masih mending ya, teman-teman. Saya 2 kali itu ongkirnya masih di bawah 20.000. Ongkir normal, jadi untuk 2 kali lipatnya itu masih di bawah 50.000. Nah, bayangkan kalau kita harus ngejual di luar daerah, di luar pulau, misalnya di Kalimantan, misalnya di Sulawesi gitu kan, biayanya paling tidak 50.000. Bayangkan coba kalau kita harus mengganti 2 kali lipat, 100.000. Itu biaya ongkir. Aduh, ini emang resiko sih teman-teman. Cuman yang harus kita hadapi pertama kali ketika kita mendapatkan customer yang kayak gini, ya kita harus benar-benar memberikan edukasi kepada CS kita atau kepada kita sendiri untuk melihat customer yang benar-benar mau membeli. Oke, di sini ya teman-teman, caranya tuh nanti kita harus harus menyarutangi itu apa ya? Melunasi ini dulu baru nanti kita bisa buat order. Nah, di sini ya teman-teman, saya akan coba untuk melunasi yang 337 poin ini. Nanti akan saya lunasi menggunakan saldo EPA yang tersedia. Nah, kalau kita belum melunasi, kita tidak bisa membuat order. Artinya kita harus melunasi dulu, barulah nanti kita bisa membuat order baru. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita belum melunasi ya, di situ kan langsung minus ya di poinnya. Jadi nggak terpotong ke saldo IPA-nya, tetapi ke poinnya. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ya, di sini kita harus isi saldo poinmu dulu, baru kita bisa melakukan penjemputan paket, gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan penjemputan paket karena di saldo poin kita terdapat minus yang tadi kita dapetin dari return yang kita dapetin itu teman-teman. Ya, sekarang saya akan coba untuk melunasi. Nah, untuk melunasinya itu ada dua cara, yaitu deposit dan juga convert dari saldo EPI ke poin. Nah, di sini saya akan coba untuk convert saja biar pas gitu. Biar nanti kalau jadi uangnya itu nggak berhenti. Jadi kita harus ngepas saja di sini. Ya, di sini saya harus convert sekitar 33.700 ya.
Ya, udah terconvert, maka saldonya udah kembali ke nol dan pengiriman juga bisa kita lakukan. Baik, jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi untuk paket COD resikonya ketika return adalah kita harus menanggung 2 kali lipat biaya ongkir yang dibebankan kepada kita. Baik, jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih.